teman-teman semuanya, selamat datang di channel terbaik saya, yaitu Raden Trispati. Ya, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu SKB, ya, seleksi kompetisi bidang. Temanya pedagogik, pendidikan guru sekolah dasar, ya. Nah, untuk teman-teman semuanya yang dinyatakan lolos dalam tahap SKD atau seleksi kompetensi dasarnya, saya ucapkan terlebih dahulu selamat ya. Congratulations, selamat buat teman-teman semuanya. Ayo semangat untuk belajar ya, untuk mengikuti tes tahap selanjutnya yaitu SKB. Yuk, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel saya ya. Ditunggu teman-teman. Yuk mari kita bahas soal-soal tentang pedagogik pendidikan PGSD. Mari. Soal yang pertama di sini ya, kita akan membahas satu, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Nah, berusia berapa? A. Pilihannya 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, dan D. 11 sampai 12 tahun atau 11 sampai 12 sampai 14 atau 15 tahun. Nah, buat teman-teman, yuk sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas satu-satu, yaitu kata kunci di sini adalah kemampuan anak ya, kemampuan berpikir ya. Kata kuncinya kemampuan berpikir. Yuk. Nah, menurut Piaget ya, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis. Artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu, jadi bertahap ya, sesuai dengan umurnya ya. Dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4 bagian, yaitu, yuk kita sambil belajar. Tahap 1 yaitu sensori motorik atau sensori motor, umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan yang dimiliki antara lain pada tahap sensori motorik ini, kemampuannya yang dimiliki: 1. Melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya. Kemudian bisa mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Kemudian suka memperhatikan sesuatu lebih lama ya. Kemudian mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya dan memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin merubah tempatnya. Biasa kalau anak-anak umur 0 sampai 2 tahun itu kan pada tahap sensorik motorik itu udah gimana gitu ya, udah bisa mengambil barang-barang yang di sekitar-sekitarnya, udah bisa berantakin apa segala macam ya. Kemudian yang tahap kedua yaitu tahap pra-operasional ya. Umur 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, ini biasanya anak-anak umur PAUD ya. Anak-anak PAUD ya. Piaget mengatakan tahap ini di antara usia 7 atau sampai 7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu preoperasional umur 2 sampai 4 tahun dan intuitif umur 4 sampai 7 atau 8 tahun ya. Nah, yang ketiga, tahap operasional konkret. Nah, tadi di soal apa yang ditanyakan? Ya, tahap operasional konkret umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun ya. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversible dan kekalan ya. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat
konkret. Dan yang keempat, tahap operasional formal. Umur 11 sampai 12 tahun, yaitu umur 11 atau 12 sampai 18 tahun ya. Maaf ya. Kemudian ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan, model berpikir ilmiah dengan tipe hipotesis deduktif ya, deduktif dan induktif. Sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan hipotesa ya. Nah, pada tahap yang operasional formal ini biasa pada tahap anak-anak SMP atau anak-anak SMA. Nah, kalau tahap operasional konkret biasa itu pada anak-anak SD ya. Umur 7 tahun sampai 12 tahun itu anak-anak SD. Oke. Nah, mari kita lihat kita kembali ke soal ya. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih berpikir dengan objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, yang mana yang bersifat konkret ya, tentunya sudah pasti jawabannya adalah C, 7 sampai 11 atau 12 tahun ya. Oke, kita next lagi ya, soal yang nomor 2 atau nomor selanjutnya. Oke, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan ya. Sebenarnya sih hampir menyamai semuanya ya, namun yang lebih pasnya itu yang mana ya. Yuk kita bahas. Ya, kita bahas makna istilah kognitif. Kognitif atau pemikiran ya adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan untuk memecahkan masalah dan merencanakan masa depan atau semua proses psikolog yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Nah, dari soal tadi, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah lebih tepatnya, yaitu jawabannya adalah B, kemampuan untuk memecahkan masalah ya. Oke, next kita lanjut ke soal ketiga. Perencanaan pembelajaran meliputi A. Program tahunan dan program semester, B. Program semester dan silabus, C. Silabus dan RPP, D. Jurnal harian dan RPP. Di sini kita sudah cukup jelas ya jawabannya, udah bisa memilih langsung tanpa harus mau dijelaskan lagi sebenarnya. Namun di sini saya akan coba juga menjelaskan ya. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan ya. Di dalam Permendikbud tersebut itu sudah ada ya. Udah ada. Coba baca dan buka Permendikbud nomor 22 tahun 2016 pada bab 3 ya. Di situ udah dijelaskan perencanaan pembelajaran ya dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, silabus dan RPP ya. Oke, cukup jelas ya, sudah ya. Soal seperti ini banyak sekali ya. Pada saat tes SKB tahun lalu juga ada muncul ya. Muncul juga tentang RPP, muncul juga seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Menggunakan potongan sapu lidi,
kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Nah, kembali lagi di sini ya, hampir sama dengan soal yang nomor 1 ya. Oke, poinnya A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau disebut dengan operasional konkret. Kemudian yang B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. Kemudian yang C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris ya. Yang D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal ya. Di sini sudah ada kata kuncinya yaitu kemampuan atau perkembangan berpikir anak ya. Ini tahapan-tahapannya, kembali lagi teman-teman semuanya, kita buka lagi di penjelasan yang pada saat di soal nomor 1 tadi, atau teman-teman silakan buka di googling atau buka di buku atau modul yang sebelum-sebelumnya ya. Di situ udah jelas banget ya. Nah, soal seperti ini udah banyak juga keluar, tahun lalu juga sudah keluar ya. Nah, di sini ya tadi udah dijelasin di soal nomor 1. Fidget membagi tahapan perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahap ya. Tahap pertama sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Tahap kedua pra-operasional 2 sampai 7 atau 8 tahun ya. Tahap 3 operasional konkret yaitu umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat tahap operasional formal mulai umur 11 atau 12 sampai 18 tahun ya. Nah, di sini yang diminta adalah menggunakan potongan sapu lidi. Pertanyaannya, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan operasional konkret ya. Udah jelas di situ jawabannya ya. Pastinya anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret, operasional konkret. Jawabannya operasional konkret ya, yang A. Sedangkan yang lain itu yang B, sensomotor. Anak itu masih belum mengenal dengan contoh-contoh untuk menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar yang menyangkut pembelajaran, belum kenal. Nah, yang sudah menyangkut pembelajaran IPA dan IPS itu ada di anak SD ya. Anak SD itu umur 7 atau 8 sampai 11 ya, atau 12 tahun. Nah, di situ udah jelas umur segitu itu masuk ke dalam operasional konkret. Oke. Kita next. Lanjut ke soal kelima ya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah pilihannya, optionnya ada A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, kemudian D. Picture and picture. Nah, di sini ya kita ambil kata kuncinya yaitu sebuah model pembelajaran ya. Banyak sekali sebenarnya model pembelajaran ya. Namun saya nggak bisa jelasin satu-satu. Kalau mau lebih jelasnya lagi silakan buka modul ataupun googling ya model-model pembelajaran. Nah, di sini saya akan coba membahas poin-poin pembelajaran yang ada pada optionnya ya. Oke. Model pembelajaran yang pertama role playing, udah pasti ya, role playing, bermain peran ya. Jadi bermain peran udah pasti, udah kelihatan dari arti dari role playing aja, bermain peran. Nah, di sini kita role playing ini memiliki keunggulan ya. Keunggulannya yang pertama dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, kemudian sangat menarik bagi siswa, kemudian
membangkitkan gairah dan semangat, kemudian siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Ya, role playing di sini ya, siswa itu bergerak lebih aktif karena dia bermain peran. Jadi siswa nggak lebih lebih suka gitu, lebih senang gitu, karena biasanya rata-rata zaman-zaman sekarang itu siswa itu kebanyakan kalau banyak menggunakan materi itu lebih banyak mengantuk ya. Nah, kalau pakai role playing itu bermain peran, dia lebih gerak aktif ya. Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu inquiry ya, membantu peserta didik mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Ya, itu model pembelajaran inquiry. Kemudian model pembelajaran problem solving melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, kemudian bisa memecahkan masalah. Nah, tadi pertanyaannya agak lebih jawabannya lebih ke sini ya, problem solving ya. Bisa memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, kemudian mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Oke, model pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada picture and picture. Dia menggunakan gambar ya, saling tukar gambar ya, dengan menganalisa gambar ya. Jadi setiap model pembelajaran itu memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan masing-masing. Jadi udah jelas di sini jawabannya adalah yaitu problem solving, karena yang diminta di sini model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir, bertindak kreatif, kemudian bisa memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa. Nah, di situ udah jelas ya jawabannya problem solving atau C. Oke. Next yaitu soal nomor 6. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah, nah, di sini faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak ya kuncinya. Udah jelas ya jawabannya. Yang A opsinya inspirasi, B budaya, C inspirasi, D pengasuhan dan lingkungan. Yuk kita mari sama-sama kita bahas, kita lihat penjelasannya ya. Pada perkembangan kognitif anak ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, yaitu salah satunya adalah faktor hereditas atau keturunan, kemudian lingkungan, pengasuhan, kemudian faktor kematangan, kemudian pembentukan, pembebasan, serta minat dan bakat. Nah, yang termasuk dalam optionnya adalah pengasuhan dan lingkungan. Sementara inspirasi budaya ini option A sama C hampir sama ya. Jadi sementara inspirasi dan budaya itu tidak termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak ya. Oke, kita lanjut. Next, soal nomor 7. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah, nah buat teman-teman semuanya, ini soal yang paling gampang ya. Kalau kalian seorang guru pasti sudah tahu ya. Semuanya sebenarnya optionnya ini sudah menyamai benar ya. Waktu yang A, option A, waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Yang B, rumusan masalah yang harus didiskusikan. C, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D, motivasi belajar siswa. Jawabannya adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan ya. Di sini udah jelas ya, sebenarnya waktu juga mempengaruhi, kemudian yang penting dipertimbangkan jumlah peserta juga, motivasi apalagi. Namun yang lebih penting adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan ya. Kita harus mencari terlebih dahulu yang awalnya rumusan masalah, kemudian selanjutnya yang lainnya. Oke. Next, kita lanjut ke soal 8 ya. Peserta didik telah memiliki yang memiliki moralitas ya,
Ini soalnya agak rancu ya. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Berarti dia tidak distandarkan pada standar-standar orang lain ya. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Nah, A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran prakonvensional. Dan D. Penalaran interkonvensional. Kata kuncinya yang harus kita cari adalah yaitu tahapan perilaku moral spiritual ya, tahapan perilaku moral spiritual kata kuncinya. Yuk kita bahas ya. Kita bahas dulu tahapan perilaku moral spiritual ya. Yang pertama, prakonvensional. Prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori ya. Dalam teori perkembangan moral Colbert, pada tingkat ini anak tidak memperlihatkan internalisasi. Nah, ingat, anak tidak memperlihatkan internalisasi. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah itu sudah memperlihatkan internalisasi, ya. Nah, di sini udah jelas ya jawabannya. Yang prakonvensional bukan. Kemudian, ya, penalaran konvensional merupakan suatu tingkat internalisasi individual menengah, ya, di mana seseorang tersebut menaati standar-standar internal tertentu, tapi mereka tidak mentaati standar-standar orang lain. Nah, jelas ya. Di sini pertanyaannya, sedangkan anak itu menaati standar-standar orang lain, sementara konvensional tidak mentaati atau menaati standar-standar orang lain. Oke, penalaran pasca konvensional yaitu suatu pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Nah, jawaban di sini udah jelas tepat nih, ya. Yang penalaran pasca konvensional, ya. Yuk kita cek. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Nah, di situ udah jelas ya. Berarti jawabannya adalah penalaran pasca konvensional, yaitu A. Oke. Yang nomor 9, lanjut. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus ya, rangsangan dari luar, dan balasan dari siswa, respon ya. Jadi rangsangan dari luar, stimulus, kemudian dapat balasan dari siswanya atau responnya ya, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara keduanya, bond ya, antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise ya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, humanistik, dan C. cybernetik, D. konstruktivisme. Oke. Yuk. Di sini kata kuncinya adalah teori belajar. Ya, teori belajar. Ya. Kita cari materi tentang teori belajar. Yuk kita jelasin. Teori belajar. Nah, teori belajar di sini yang pertama, teori behavioristik atau belajar adalah perubahan tingkah laku ya, berdasarkan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon atau tanggapan. Nah, udah jelas jawabannya ya, teman-teman. Ya, di sini sudah ada stimulus, rangsangan, dan respon. Kemudian teori humanistik, proses belajar harus dimulai dengan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia sendiri ya. Kemudian cybernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini adalah belajar pengolahan informasi. Kemudian konstruktivisme merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan. So, udah jelas jawabannya adalah teori behavioristik ya.
Oke, karena di sini yang diminta adalah hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang diamati. Oke, jadi udah pasti jawaban behaviorisme ya. Oke, next kita lanjut ke soal 10. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. Nah, di sini A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Oke. Kata kuncinya adalah kemampuan peserta didik. Ya, kemampuan peserta didik. Yuk, kita cari, kita jelasin. Nah, kemampuan peserta didik yaitu kecerdasannya ya, kita jelasin satu-satu. Optionnya kecerdasan kognitif merupakan kemampuan verbal, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Kemudian kecerdasan sosial, kemampuan untuk secara efektif menavigasi dan bernegosiasi dalam interaksi dan lingkungan sosial, sesuai dengan namanya sosial. Jadi harus bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial. Kemudian emosional. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya, memotivasi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Nah, udah jelas jawabannya ya. Ya, tadi yang diminta adalah tentang mengontrol, memotivasi dirinya ya. Memotivasi dirinya. Kemudian kecerdasan moral, udah jelas dari namanya yaitu moral, sikap, perilaku ya. Kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkan dalam tindakan. Jadi jawabannya adalah emosional ya. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk dalam kecerdasan. Udah pasti jawabannya emosional. Oke, kita lanjut ke soal ke-11 yaitu, yuk kita coba bahas lagi ya. Kita bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Nah, di sini yang diminta adalah tujuan pembelajaran. Ya, ini udah jelas banget buat Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman semuanya, pasti udah jelas, udah sangat memahami hal ini. Ya, jawabannya adalah ini nggak perlu lagi dijelasin lagi ya. Jawabannya adalah ya, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses ya, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Jawabannya adalah B, RPP ya. Oke, kita lanjut ke next kita lanjut soal nomor 12. Sintak pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah optionnya A. Stimulation, problem statement, data processing, data collection, verification, dan generalization. Kemudian B. Stimulation, problem statement, data processing, data collection, generalization, dan verification. C. Stimulation, data processing, data collection, problem statement, verification, dan generalization. Oke, yang D. Stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization. Oke, sebenarnya kata kunci di sini adalah sintak pembelajaran, model pembelajaran atau sintak pembelajaran discovery learning. Ya, discovery learning itu memiliki beberapa langkah ya dalam model pembelajarannya. Nah, ini option A sampai D itu sebenarnya adalah jawabannya sudah benar. Semuanya masuk dalam kategori langkah dari sintak pembelajaran PBL atau discovery learning. Ya. Maaf salah, bukan pembelajaran PBL tapi discovery learning ya.
udah masuk semuanya, option A sampai D udah masuk. Namun yang diminta di sini adalah kalau discovery learning itu adalah langkah-langkahnya, ya. Jadi langkahnya secara berurut. Ini diacak, ya. Sebenarnya jawabannya semuanya sama, ya. Ini diacak. Jadi yang sesuai dengan langkahnya itulah jawaban yang benar. Yuk kita cek langkahnya, ya. Kita bahas. Oke, tahapan atau langkah pembelajaran discovery learning yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation, ya. Kemudian yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, ya. Jadi yang kedua problem statement. Kemudian yang ketiga data collection, pengumpulan data. Jadi datanya dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian datanya diolah, ya. Data processing. Kemudian dibuktikan, yaitu verification, dan ditarik kesimpulannya atau generalisasi atau generalization, ya. Jadi kita cek optionnya. Yang pertama stimulation dulu, ya. Oke, berarti A stimulation oke, B oke, C oke, D oke. Jadi A semuanya pertama betul. Kemudian problem statement, B problem statementnya juga oke, A juga oke. Nah, C di sini langsung ke data processing, ya. Berarti udah jelas C adalah salah. Jadi kita buang C. Kemudian berarti optionnya tinggal A, B, dan D, ya. Oke, setelah problem statement kita cek, yaitu yang ketiga pengumpulan data atau data collection, ya. Nah, data collection berarti di sini ada yang ketiganya data processing, yang B-nya data processing, berarti A dan B salah, ya, karena data processing terlebih dahulu, padahal yang diminta adalah data collection, ya, yang terlebih dahulu. Kemudian berarti A, B, C itu udah jelas salah. Berarti jawabannya adalah D. Data collection, kemudian data processing, verification, dan generalization. Oke, jawaban yang tepat yaitu adalah D. Oke, itulah jawabannya, ya. Maaf ya buat teman-teman kalau misalnya saya pengucapan dalam pronunciation-nya, dalam kata-kata bahasa Inggrisnya kurang tepat, ya. Maklum bukan jurusan bahasa Inggris, jadi tidak begitu mendalami tentang bahasa Inggris. Oke, makasih teman-teman, ya. Oke. Next, kita soal selanjutnya yaitu nomor 13. Fase dari pembelajaran berbasis penemuan atau PBL, Problem Based Learning, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, merupakan fase, ya. A. Orientasi peserta didik kepada masalah. B. Mengorganisasikan peserta didik. C. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok, serta D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini semuanya termasuk dalam fase problem based learning. Option A sampai D itu adalah fase based learning semuanya, ya. Problem based learning atau PBL. Nah, yang diminta di sini adalah yang sesuai dengan yang dimintanya, yang sesuai, yaitu yang tugasnya di mana membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar dan saling berhubungan dengan masalah, ya. Itu yang diminta. Yuk kita bahas. Model pembelajaran problem based learning atau PBL memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, pada tahap ini guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran, aktivitas yang akan dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan pembelajaran. Oke, jadi tugasnya guru ini cuma menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan, ya. Apa permasalahan yang akan dibahas, bagaimana guru akan mengevaluasinya. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah yaitu membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar, ya. Mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Oke, berarti poin orientasi peserta didik tidak termasuk, ya. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini guru membantu peserta didik. Nah, nih
Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi. Udah jelas dong jawabannya yang mana? Kemudian yang C-nya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru mendorong peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen ya. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, dari eksperimen tadi dikembangkan ya, dianalisis ya, kemudian dikumpul, dianalisis, kemudian sesuai data dengan masalah yang telah dirumuskan, kemudian dikelompokkan dan kemudian disajikan, baik itu dalam bentuk hasil karyanya dalam bentuk laporan, video ataupun model. Jadi jawabannya adalah masih ada satu lagi, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajar. Jadi mengevaluasi atau menganalisis ya. Oke, jadi jawaban dari fase dari pembelajaran based learning, penemuan PBL atau problem based learning, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, merupakan fase yang jelas jawabannya adalah mengorganisasikan peserta didik atau B jawabannya. Oke. Nah, next kita lanjut soal 14. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dari kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. sumatif, C. Evaluasi selektif, dan D. Evaluasi diagnostik dan penempatan. Nah, di sini yang diminta adalah tujuannya pembelajaran ya, tujuan pembelajaran evaluasi tersebut, yaitu tujuannya yang dimaksudkan bisa menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa ya. Tujuan yang diminta adalah menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi, yuk kita bahas satu persatu jenis evaluasi. Oke. Evaluasi ada evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, sumatif, dan formatif. Yuk kita bahas. Evaluasi diagnostik ya, udah jelas ya, diagnostik, diagnosa ya. Itu ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta penyebabnya ya. Jadi mendiagnosa ya. Kemudian selektif digunakan memilih siswa ya yang paling tepat sesuai dengan kegiatan program tertentu, misalnya dalam perlombaan, dalam seleksi ataupun apa. Kemudian penempatan digunakan menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. Setelah selesai selektif, dia cocoknya tuh di mana tuh? Misalnya dia ditempatkan di sini, ditempatkan di sini, itu penempatan ya. Jadi sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian sumatif. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi di sini evaluasi sumatif lebih besarnya mengacu kepada gurunya ya. Kemudian evaluasi formatif itu dilaksanakan untuk menentukan hasil dan kemampuan belajar siswa. Jadi jawabannya adalah evaluasi formatif ya, untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Oke, next nomor 15. Menurut Jean Piaget, nah Jean Piaget ini adalah penemu dari beberapa tahap ya, tahap perkembangan anak, perkembangan kognitif anak ya, Jean Piaget. Tahap anak SD berada dalam beberapa tahap. Nah, anak SD, kita kembali lagi ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 udah ada penjelasannya ya. Menurut Jean Piaget, tahap anak SD berada dalam beberapa tahap. Sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sementara jawabannya adalah yang benar adalah C. Kenapa C?
Nah, di sini yang diminta adalah tahap anak SD, ya, tahap anak SD, ya, umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun, ya. Sebenarnya sensori motor praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal itu semuanya termasuk dalam tahap perkembangan kognitif anak, ya, menurut Jane Piaget. Namun yang lebih tepatnya yang diminta di sini adalah tahap anak SD, ya. Kalau sensori motorik itu terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun, kemudian praoperasional umur 2 sampai 7 atau 8 tahun, tahap operasional konkret 7 sampai 12 tahun, kemudian formal 11 sampai 18 tahun. Nah, di sini yang diminta adalah anak SD. Anak SD biasanya umur 7 tahun, ya kan? Selesai atau lulus sampai 12 tahun. Jadi yang diminta umur segitu. Jadi, jawabannya adalah C. Ya, udah jelas. Jawabannya jadi adalah C. Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini ya. Materi belajar kita tentang SKB, yaitu seleksi kemampuan bidang, khususnya dalam arti pedagogiknya, ya, belum masuk ke dalam materi-materi yang lebih utama. Nah, di sini pedagogiknya. Nah, ini adalah beberapa contoh soal-soal yang berkemungkinan akan keluar di pedagogik. Soalnya nggak beda-beda jauh, dia sama seperti ini semuanya. Yuk. Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah belajar bareng bersama saya. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, mohon di komen, ya. Mohon untuk di komentar, di kolom komentar dikasih juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya. Tekan tombol loncengnya supaya bisa mengetahui untuk video-video selanjutnya, ya. Kita akan bahas video contoh soal-soal SKB yang lebih dalam lagi. Oke, sampai jumpa.